Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Apa kabar ini? Baik. Gimana di sana, Brother? Baik saja. Ya, Baik ya. semuanya berjalan dengan baik, keadaan sudah aman, dan hal-hal yang kita doakan semua mulai berjalan sesuai lah dengan apa yang kita sudah rencanakan gitu, brother. Amin. Ya, ya. By the way, kita sama-sama kemeja putih ini, sama-sama Ya, pakaian. yang ini alat. Baik, baik. Oke. Kita membahas kitab Esther. Baik. Ya, jadi kitab Esther ini menarik karena mungkin kita juga pernah bahas ini sedikit bahwa ternyata di dalam kitab Esther ini tidak ada kata Tuhan sama sekali. Nah, kalau memang begitu, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita kenapa. Kalau memang tidak ada riwayat kata Tuhan, kenapa kitab Esther ini bisa di dalam Alkitab berada? Iya, kitab Esther ini, terima kasih Brother Pierre ya. Ini kitab yang sangat menarik karena seperti yang Brother Pierre katakan tidak ada kata Tuhan, tetapi ada kata atau frasa berdoa, berpuasa, itu ada. Oke. Berpuasa tepatnya ya. Berpuasa. Tapi tidak ada kata Tuhan. Ya. Saya katakan menarik karena dalam versi terjemahan yang dalam bahasa Yunani atau Septuaginta itu ada. Jadi ada 107 ayat yang berbeda dengan yang bahasa Ibrani. Oh. Nah, di dalam yang berbahasa Yunani itu ada kata Tuhan. Nah, itu yang berbeda antara terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta dengan Ibrani. Begitu. Tetapi yang dalam bahasa Ibrani tidak ada. Itu tidak. Okay. Kemudian yang dalam kitab Apokrifa yang juga namanya ada mengandung nama Esther, itu ada kata Tuhan. Tapi kembali lagi kepada yang protokanonika atau yang bukan Apokrifa atau bukan Deuterokanonika, itu tidak ada memang. Ya. Jadi itu menarik, perbedaan-perbedaan yang menarik dan perdebatan-perdebatan juga terjadi berkenan dengan kitab Esther ini, brother. Berkenan dengan kanonisasinya dan lain sebagainya. Tetapi memang mengapa? Mungkin jadi pertanyaan adalah mengapa kitab Esther dimasukkan ke dalam kanon? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Jadi baik dari sekelompok orang Kristen, begitu juga dengan orang Yahudi, memang ada kelompok tertentu yang tidak, katakanlah tidak terlalu atau tidak setuju bahwa kitab Esther ini diterima sebagai kanon, begitu. Dan dalam hal kontennya juga selain daripada tidak ada kata Tuhan, dalam hal kontennya juga ini sebenarnya kalau kita tidak mencermati dengan baik, maka kita akan melihat ada semacam hal yang sepertinya tidak etis gitu ya, brother ya. Sepertinya tidak dengan cara memberikan dirinya kepada seorang raja yang bukan orang Yahudi. Iya. Jadi selain kata Tuhan, itu juga yang memang agak sulit diterima karena perjuangan yang dilakukan adalah dengan menawarkan dirinya kepada Raja Ahasiweros yang memang bukan orang Yahudi gitu, yang mana kita tahu bahwa orang Yahudi itu kan anti terhadap pernikahan ataupun perkawinan berbeda etnis ya, ataupun berbeda agama, katakanlah begitu.
Jadi itu memang agak sulit diterimanya di situ. Tetapi saya setuju dengan pendapat daripada orang pakar bernama Douglas Stuart. Dan saya percaya juga ada banyak teolog yang juga paham dengan beliau bahwa sebenarnya kitab Esther ini tidak bisa kita ambil narasinya kemudian langsung kita teladani begitu secara letterlock gitu. Contohnya dia menawarkan diri, Esther menawarkan diri kepada Ahasuerus. Tidak berarti bahwa wanita-wanita Kristen juga menawarkan diri gitu. Oke. Untuk sesuatu perjuangan katakanlah begitu berarti ya. Iya. Tetapi yang kita perlu melihat adalah bagaimana Tuhan memproteksi bangsa ini ketika mereka berada di Babel. Itu yang harus kita lihat. Karena janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia adalah bahwa bangsa ini Israel tidak akan dihukum lagi setelah 70 tahun itu. Sehingga yang namanya pembantaian, genosida, pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi setelah 70 tahun itu, ya dalam konteks pembuangan itu sudah nggak ada gitu. Karena itu sudah 70 tahun. Jadi di Babel itu kan dari tahun 610 pembuangan pertama sampai 540 itu sudah selesai. Jadi rencana HAM sudah tidak sesuai lagi dengan yang dijanjikan Tuhan gitu berarti. Jadi 70 tahun saja. Itu pertama. Nah, yang kedua memang Tuhan memproteksi umatnya daripada pembantaian yang akan dilakukan oleh Haman. Gitu. Yang ketiga, itu juga menggenapi nubuat perkataan Musa yang mengatakan bahwa bangsa Israel itu akan bermusuhan, akan bertentangan dengan orang Amalek, yaitu Haman ini. Haman ini adalah keturunan orang Amalek, dia adalah keturunan Raja Agag, begitu. Nah, itu yang sehingga kita tidak bisa mencabutnya begitu saja dari Alkitab Perjanjian Lama. Di samping dia juga memberikan latar belakang daripada perayaan Purim, gitu, yang diadakan oleh bangsa Yahudi sampai sekarang. Jadi ada banyak hal yang menjadi alasan mengapa kitab Esther ini tetap dipertahankan sebagai kanon, begitu, brother. Karena ini penting menyangkut sejarah, begitu ya, dan juga ada hikmat yang terkandung di dalamnya. Sehingga dia dimasukkan juga di dalam wisdom literature ataupun dia dimasukkan ke dalam sastra, gitu ya. Iya, ini tadi saya baca-baca sedikit tentang nama Esther. Ternyata dia bukan nama asli Ibrani, dia dari Persia. Iya, jadi memang mengenai Esther ini kan ada beberapa argumen, tetapi memang belum ada sesuatu katakan hormat gitu kan lah seorang sejarawan Yunani mengatakan bahwa dia tidak mengatakan Esther atau Wasti, tetapi dia mengatakan bahwa istri daripada Ahasuerus itu adalah kalau saya tidak salah namanya Amestri, seperti itu kira-kira. Amestri, kira-kira seperti itu. Jadi ada perbedaan. Dia mengatakan begitu. Nah, tetapi
Tetapi para pakar perjanjian lama mengatakan bahwa itu adalah nama daripada either daripada Wasti ataupun Esther. Herodotus, dia mengatakan bahwa istri daripada Raja Persia itu harus berasal dari 7 keluarga, salah satu dari 7 keluarga. Dan Amestri ini tidak ada. Amestri itu pun tidak ada di dalam 7 itu. Jadi sama bertentangannya gitu. Jadi kalau ini mengatakan, oh ini adalah Amestri. Tapi kalau berdasarkan penelitian, Amestri tidak masuk ke dalam keluarga dari 7 yang mana harusnya istri Ahasiweros berasal. Gitu. Jadi sampai sekarang tidak ada tidak terresolve hal itu. Tapi sebenarnya itu merupakan hal yang minor sebenarnya, hal yang minor. Karena apa? Karena memang sama-sama tidak terresolve, gitu kan. Tapi yang jelas bahwa buat bangsa Yahudi dari dulu, kitab Ester ini merupakan kitab naratif yang historis naratif. Jadi memang telah diterima, hanya sebagian tidak. Gitu. Jadi maksudnya dia ini semacam legend gitu, maksudnya bisa dikatakan kalau dilihat dari sisi sejarahnya belum bisa terlalu jelas ininya secara historinya gitu. Tapi catatannya ada gitu, brother. Ya, jadi diperkirakan peristiwa ini terjadi di antara kembalinya bangsa Yahudi gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi di antara Zerubabel dan Ezra. Jadi kan 2 kali itu yang pulang ke Yerusalem ya, rombongan Zerubabel dan rombongan Ezra tahun 458. Jadi di antara itulah peristiwanya. Jadi memang peristiwa-peristiwa seperti itu kan sering terjadi juga di Persia, misalnya kasus Daniel yang difitnah, gitu kan. Jadi hal seperti itu bisa terjadi, gitu kan, walaupun rajanya baik, gitu kan. Ahasiweros juga meskipun dia dan juga Raja Darius, Raja Koreshi baik kepada bangsa Yahudi, tetapi fitnah-fitnah itu ya bisa saja timbul, gitu kan. Dan itu terjadinya di antara tahun 600 dan tahun 458 gitu. Jadi ada waktu juga di mana bangsa Yahudi juga cukup terancam, tetapi karena Tuhan memang sudah berjanji bahwa setelah 70 tahun tidak ada lagi masalah di Babel, dalam artian sangat ekstrim seperti pembuangan, ya memang tidak terjadi. Gitu. Satu yang pasti nih, brother, dikatakan jadi ada ya satu yang pasti ini dikatakan bisa dibilang seorang Benyamin dia ya. Mordekai seorang Benyamin, keturunan daripada Kis, masih satu suku dengan Saul, dan kebetulan Saul juga pernah bermasalah juga dengan Raja Agag, dan Haman itu adalah keturunan daripada Raja Agag, begitu. Jadi ini seperti unfinished business.
Jadi karena Saul tidak membunuh Agag dan keturunannya, maka Haman sebagai keturunan Agag itu menjadi ancaman yang terjadi di pembuangan, gitu kan? Oke. Dan itu juga sesuai dengan nubuat daripada Musa bahwa bangsa Israel akan bersoal dengan orang Amalek, yaitu bangsanya Raja Agag ini. Gitu. Jadi memang ada poin-poin di mana di dalam kitab Ester itu juga penting begitu, secara historis berkaitan dengan nubuat juga, begitu kan, berkaitan dengan perayaan-perayaan bangsa Israel, khususnya Purim, begitu. Iya tadi Dan tentang kelangsungan Israel sebagai bangsa, gitu. Silakan. Padahal tadi saya juga mau nanya, tadi brother sudah terangin juga bahwa apakah kitab Ester ini bisa dikatakan sebagai catatan sejarah saja atau merupakan sesuatu yang memang godly gitu, maksudnya apa yang terjadi itu oke gitu, maksudnya tidak ada kesalahan dalam artian moral. Jadi bagaimana gitu, maksudnya jadi kita melihat kitab Ester ini sebagai catatan sejarah saja gitu, brother. Ya, jadi ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan berkaitan dengan pertanyaan Bro Pierre. Yang pertama, bisa dikatakan bernuansa sekuler. Karena itulah maka di dalamnya tidak ada kata Tuhan. Gitu. Jadi dia memang bernuansa sekuler yang ingin memberitahukan kepada kita bagaimana bangsa itu bisa terbebas daripada genosida, bisa terbebas daripada pembunuhan massal yang direncanakan oleh Hamas. Di balik semua yang terjadi, Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Sebagaimana janji Tuhan, hanya 70 tahun saja mereka akan menderita di Babel. Jadi hanya 70 tahun saja, dan ketika di era Ester itu sudah lewat 70 tahun. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Ester adalah perjuangan yang kelihatannya politis dan sekuler. Namun di balik itu Tuhan tetap bekerja menyertai bangsa itu, melindungi bangsa itu, begitu baru. Jadi pertama dia sekuler, gitu. Ya, dia itu sekuler. Kemudian yang kedua, Ester pada awalnya dikategorikan sebagai tulisan naratif historis, historical naratif pada awalnya. Tetapi kemudian seiring waktu dia dimasukkan dalam kategori wisdom literature, masuk dalam literatur sastra hikmat. Jadi memang ada perubahan yang terjadi, karena memang kalau mau dimasukkan ke dalam kategori yang katakanlah seperti Bro Pierre tadi bilang godly, mungkin agak kurang eksplisit begitu ya, tidak eksplisit mengenai godliness-nya gitu kan. Iya. Maka dia dimasukkan dalam sastra hikmat. Ya, dia dimasukkan dalam sastra hikmat, masukkan dalam wisdom literature gitu. Oke. Begitu, brother. Iya. Bentar, brother. Saya awalnya dipandang. Ya, silakan. Saya coba ganti sebentar ini internetnya. Silakan. Ya, silakan, brother. Tadi mau. Oke. Ya. Ya, jadi itu tadi bahwa terjadi perubahan dari
historical naratif ke dalam wisdom literature kategorinya. Gitu. Pada awalnya umat Yahudi atau orang Yahudi masuk dalam kategori atau mereka memandang sebagai historical naratif. Ya, brother. Jadi ini mungkin sedikit agak meluas. Jadi bagaimana kita bisa Alkitab per buku itu dengan tepat gitu. Maksudnya mengambil insight ataupun apa yang kita merasa bahwa itu memang benar secara interpretasinya. Bagaimana kita bisa melihat per buku? Karena kayak misalnya kitab Esther ini kan kita melihatnya sebagai catatan sejarah, gitu kan? Bagaimana misalnya kita melihat di buku Ayub misalnya, atau kitab Keluaran gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat ini dihubungkan dengan mungkin moralitas atau sejarah atau bagaimana, brother? Ya, jadi terlepas daripada perdebatan yang terjadi mengenai kitab Esther ini mengandung sastra hikmat, benar, karena ini kan bagaimana menyikapi orang seperti Haman yang mempunyai niat jahat seperti itu kan. Sehingga di situ kan kita bisa mempelajari bagaimana cara strateginya, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa dilakukan seperti itu, ya. Tetapi dia sekuler gitu, dia sekuler. Yang dilakukan itu sekuler sekali dengan cara-cara yang dilakukan oleh Esther. Ya, sekali lagi untuk orang Kristen memang tidak harus secara letterlek meniru atau mencontoh begitu. Nah, tetapi kalau di dalam posisi dia sebagai historical naratif, ini berkaitan tentang bagaimana Tuhan menjaga umatnya agar tidak dihabisi oleh si Haman, gitu kan? Begitu. Jadi ini adalah cerita tentang bagaimana umat itu dijaga oleh Tuhan, bagaimana janji Tuhan mengatakan bahwa 70 tahun saja mereka menderita di pembuangan, sisanya tidak. Itu. Bagaimana nubuat Musa tentang bangsa Israel yang akan berperang bermusuhan dengan orang Amalek. Bagaimana tentang Raja Saul yang tidak membunuh Raja Agag kemudian mengakibatkan konsekuensi. Nah, baik dari historis maupun dari hikmat, sastra hikmat, ada yang bisa diambil tetap. Tapi saya cenderungnya mengambilnya sebagai sesuatu yang memang terjadi pada dia. Karena waktu saya mengikuti pelajaran termasuk tentang kitab Esther ini, walaupun terjadi banyak perdebatan begitu, tetapi kita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang historis begitu. Tetapi kita memang menotis adanya kritikan-kritikan dari beberapa pakar gitu, termasuk orang Kristen sendiri gitu. Jadi memang tidak semua umat Kristiani yang menerima Esther dengan begitu mudah gitu. Ya, jadi termasuk katanya ya, beberapa bapak gereja tidak melist down kitab Esther di dalam kanon perjanjian lama. Artinya tidak semua bapak gereja yang melist down itu. Tidak semua. Tetapi Saint Agustinus ya menerima status. Ya, Cyril maksud saya menerima ya. Tapi memang tidak semua. Karena memang secara konten
secara konten ini sekuler. Hmm. Makanya saya bilang dari awal ini menarik, termasuk Luther sendiri sejak awal itu agak berat menerima. Karena ini berkaitan dengan bangsa Yahudi. Jadi benar-benar sangat semitik sekali gitu. Jadi perjuangan tentang nasionalitas bangsa Yahudi gitu. Jadi sekali lagi sangat sekuler. Iya. Gitu, brother. Iya. Tapi ada satu nih, brother, catatan saya yang cukup alkitabiah. Saya nggak tahu dari mana sih mendapat di ayat 1 itu, Ya. di pasal 1, ayat yang terakhir itu, brother. Ya, apa itu? Bentar ya, saya baca ya. Jadi di ayat 22-nya itu di bagian B-nya, jadi ini perintah dari baginda raja nih, si Ahasuerus. Dia bilang bunyinya, Ya. laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Kesannya kita biar. Iya. Bukan dia nih. Jadi kadang saya berpikir begini, jangan-jangan sejak saat itu, ya otoritas ataupun apa ya, posisi pria itu semakin kuat begitu ya, sejak saat itu ya. Iya. Lebih kuat lagi, begitu karena ditekankan seperti itu ya. Karena waktu itu Ahasuerus atau Raja Persia itu menguasai wilayah itu sangat luas. Dan itu dia perintahkan kepada semua jajahannya, mulai dari India sampai ke Sudan itu. Jadi wilayahnya itu semua dia instruksikan begitu. Jadi ini kan sudah instruksi dari raja kepada seluruh warganya, dia informasikan itu kepada gubernur-gubernur semuanya sampai ke bawah itu. Beritahukan seperti itu. Iya. Ya bisa jadi itu jadi awal mula gitu, awal mula dari semakin berjaya pria itu di dalam keluarga atau di rumah gitu ya. Ya, mungkin saja, brother. Ya. Ini apa namanya? Esther ini pasti wanita yang cantik nih ya, brother ya, dibilang di sini ya. Sehingga dia bisa apa namanya? Dilihat oleh raja gitu. Dan juga dia Betul. Ya pintar, maksudnya dia bisa melakukan semua ini gitu. Sebenarnya ada satu film Korea yang saya nonton. Betul. Yang settingannya itu settingan raja-raja yang dulu, raja-raja yang mirip sekali dengan cerita ini. Mungkin mereka ambil dari sini, tapi jadi artinya bagaimana seseorang wanita waktu itu, bagaimana mereka mau supaya bisa dilihat raja dengan trik-trik tertentu gitu kan. Iya, jadi karena kerajaan Persia itu luas, berarti ya. Jadi saya berpikir begini, karena kerajaan Persia itu kan luas, dan Persia itu kan bisa dikatakan adik kuasa ketika itu. Sehingga cerita-cerita tentang kemenangan Yahudi ini bisa saja kemudian diimitasi gitu, berarti ya. Ya termasuk seperti bro bilang tadi, film Korea dibuat sedemikian seperti cerita Ahasuerus dan Esther begitu. Ya, jadi ya ini seperti teman saya bilang, ini adalah kontes Miss Universe yang pertama di seluruh dunia. Betul. Karena untuk mencari seorang yang bisa menggantikan pasti istri daripada Ahasuerus gitu. Jadi inilah kontes Universe yang pertama. Jadi saya pikir memang menarik juga kenapa kitab ini ditaruh gitu, brother ya. Hanya membacanya kita memang perlu cermat. Iya, Perlu cermat, jangan mencontoh Esther ini secara letterlock. Gitu.
gitu. Hmm. Ini kan seperti perjuangan yang sifatnya politis, Hmm. perjuangan yang sifatnya politis agar mereka jangan sampai musnah, jangan sampai mereka dibunuh seluruhnya di sana. Tapi saya pikir ini sangat bagus dimasukkan ke dalam Alkitab, Brother Pierre, untuk menceritakan tentang orang-orang yang tidak pulang dari pembuangan ke Yerusalem. Jadi ada dua sisi kita bisa melihat. Hmm. Di satu sisi kita bisa melihat bangsa Israel atau Iya. Ya, 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 ya. Oke, oke, I see. Ya, ya, ya. Brother, kita lanjut nih. Kalau Mordekai ini memang nama Yahudi ya. Nama Yahudi, Esther yang dikatakan Esther yang disebutkan nama Yahudinya yaitu Hadasa kalau saya tidak salah. Oh, oke. Jadi itulah nama Yahudinya gitu. Mordekai memang tidak disebutkan, nama lainnya itu tidak disebutkan. Tapi lebih kepada dia anak siapa, keturunan apa, orang Benyamin, anak daripada Kis begitu kan? Ya, orang Kis. Nah, masih satu keluarga besar dengan Saul masih. Gitu. Di saat itulah setelah itu akhirnya terjadi asimilasi, maksudnya percampuran ya. Maksudnya ada yang tadi brother bilang ada yang pulang, ada yang tidak gitu ya. Ya. Betul. Jadi ada yang pulang, ada yang tidak. Ini menceritakan dua sisi. Ada sisi di mana bangsa Yahudi itu pulang, ya, sisi yang pertama mereka pulang, tapi kan ada yang tetap tinggal karena untuk pulang itu kan nggak mudah, di mana mereka sudah hidup senang, mereka sudah hidup senang di Persia, di Susan sana sudah sangat senang, sementara di Yerusalem itu sudah tinggal puing-puing dan akan sangat sulit untuk membangun dan tidak mudah. Walaupun kehendak Tuhan adalah pulang dan membangun begitu. Jadi ini menceritakan tentang kaum sisa yang pulang ke Yerusalem, mereka berhasil membangun, dan menceritakan juga orang yang tidak pulang. Tetapi Tuhan pun tidak menghukum mereka lebih lagi seperti halnya ketika pembuangan, karena janji Tuhan itu hanya 70 tahun. Begitu. Jadi Tuhan menepati janjinya berkaitan dengan 70 tahun itu. Kemudian sekali lagi tentang Saul dan Agag, kemudian tentang Musa yang memprediksikan tentang permusuhan antara Israel dengan Amalek. Jadi poin-poin inilah yang sulit untuk mencabut juga kitab Esther itu dari Alkitab. Di sisi lain memang di era Yesus kitab perjanjian lama memang sudah baku berada gitu. Oke. Dan Yesus tidak pernah mempersoalkan tentang kitab Esther ini gitu. Begitu berada. Ya ini saya kembali terinspirasi juga bahwa kisah ini kayak Mordekai bisa bahkan akhirnya dekat dengan raja, sama seperti kisah Yusuf, kemudian juga Nehemia, jadi Daniel. Jadi ini ya, waktu itu orang-orang Yahudi memang sharp ya sampai mereka bisa dekat dengan penguasa nih brother ya. Betul. Jadi kan ada cerita-cerita bagaimana orang Israel itu dekat atau orang Yahudi itu dekat kepada raja atau petinggi-petinggi kerajaan. Mulai dari Yusuf, kemudian ada Daniel, ada Sadrak, Meshach, Abednego, kemudian ada Esther ini, dan disusul dengan yang lain-lainnya. Ada Esra, ada Nehemia, ada Zerubabel, karena mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dari keluarga bangsawan juga,
Kemudian mereka juga membantu kerajaan. Dalam konteks Ahasiweros, Mordekai itu berhasil mengadukan rencana pembunuhan terhadap Ahasiweros sehingga Ahasiweros tidak jadi dibunuh oleh orang-orang yang berada di lingkungan Ahasiweros. Ada 2 orang itu namanya, saya lupa, nanti kita bisa sebutkan, usulkan namanya. Itu ada 2 orang, ya. Jadi ada rencana pembunuhan juga terhadap Ahasiweros itu. Oh iya, betul. Yang Iya, diketahui oleh di Mordekai lah yang Esther 2. meloloskan Ahasiweros. Benar. Dan Ahasiweros belum sempat memberikan hadiah. Nah, dia bertanya, dia sudah diberi penghargaan belum Mordekainya gitu. Oh iya. Ternyata belum. Nah, jadi benar, ketika Haman datang ingin mengajukan pembunuhan terhadap Mordekai, pada hari itu juga raja ingin memberikan penghargaan pada Mordekai. Jadi timingnya sedih karena rencananya itu terhalang, justru Mordekai itu harus diberi penghargaan karena berhasil meluputkan raja dari pembunuhan. Gitu. Ya, ini Haman justru mengangkat dia dan menghormati dia di depan umum. Jadi sangat berbeda dengan rencananya Haman. Gitu. Ya, ini 2 orang sida-sida itu namanya Bigtan dan Teres. Ya, nah itu 2 orang itu yang akan bunuh Ahasiweros gitu kan. Jadi brother ya, sejak dari awal ini kisah orang Yahudi ini benar-benar berat ya, sampai bahkan di zaman Hitler pun mereka mau dibasmi loh brother. Dan mereka bisa survive sampai sekarang. Ini kan juga menggunakan orang Yahudi juga nih. Ya, benar. Kalau itu terjadi mungkin itu genocide yang terjadi sebelum sebelum era Hitler ya, jangan-jangan ya. Ya, tetapi kan tidak terjadi gitu kan. Ya kembali lagi pada janji Tuhan tadi. Tuhan bilang 70 tahun saja, itu sudah lewat. Itu sudah setelah 540. Batasnya kan tahun 540. Setelah itu kan nggak ada lagi persoalan mengenai pembuangan. Gitu. Kan Tuhan bilang tidak ada lagi. Tidak ada lagi setelah itu. Hanya 70 tahun janji Tuhan. Makanya di dalam kitab Yeremia kita menemukan bahwa Yeremia mengatakan selama 70 tahun itu kalian harus hidup di sana, membangunlah di sana. Kalian tinggallah dengan baik-baik di sana, katanya. Selama 70 tahun itu bersabarlah, tinggallah di sana. Katanya. Tapi setelah itu harus balik, gitu kan? Nah, jadi sebagian orang yang kuat imannya pulang, sebagian lagi merasa sudah nyaman di sana. Di Persia itu sudah merasa nyaman. Karena itu adalah negara dikuasa, itu sama seperti Amerika sekarang. Orang sudah dapat green card, disuruh pulang ke sebuah negara yang sangat kecil, yang jadi itu kira-kira gambarannya. Jadi mungkin mereka waktu itu di sana sudah mendapat pekerjaan yang bagus, ya, walaupun mereka mungkin masih di bawah Persia, tetapi mereka hidup sejahtera. Gitu. Setidaknya mereka dianggap sebagai orang daripada provinsi, merupakan provinsi atau negara bagian katakanlah. Atau merupakan bagian kecil daripada kerajaan
Persia gitu kan, atau Commonwealth-nya, semacam Commonwealth-nya gitu kan. Iya. Ya. Wow. Ya, tadi kita sudah bicara tentang pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kitab Esther. Mungkin mau tambahin sedikit yang tadi pertanyaannya saya belum terlalu jelas, brother, bagaimana kita bisa mengambil buku-buku itu sebagai, apakah itu sebagai kisah sejarah ataukah ini ada bahan teologianya, ataukah ini cuma sekedar puisi atau gimana ya, brother ya? Ini kemarin saya di di The Worldwide Seminary kan belajar juga ya bagaimana kita bisa melihat per buku itu tidak selalu berdasarkan ada makna teologianya, ada makna sejarah, ada juga kemudian puisi ataupun lagu gitu kan. Taruhlah misalnya seperti Mazmur yang nanti kita akan bahas mungkin ke berapa pertemuan ke berapa. Tapi artinya kan kitab Mazmur ini tidak selalu kita bisa melihat bahwa itu ada teologianya di situ kan, brother. Artinya kan itu penyembahan dari sisinya Daud kan. Iya. Ya, bagaimana kita bisa menyingkapi? Ya, jadi nggak salah, brother ya. Jadi pertama-tama kalau kita membaca kitab itu, kita perlu melihat konteks. Jadi konteks sangat diperlukan ketika kita membaca kitab. Itu yang pertama. Kenapa diperlukan konteks? Karena teks itu tidak berdiri sendiri. Teks itu perlu dipahami sesuai dengan konteks. Jadi ketika Tuhan memberikan wahyu kepada manusia, kepada umatnya, tidak hanya berupa teks. Jadi teks itu bersama-sama dengan konteksnya sehingga diartikan dengan arti yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan wahyu. Jadi bukan hanya teksnya, tetapi peristiwa-peristiwanya, latar belakang yang ada, sehingga secara utuh dan lengkap bisa dimengerti arti dan maknanya. Jadi bukan hanya teks, karena kalau hanya teks tanpa konteks, ya orang bisa melintir-melintir kan gitu. Iya, iya. Orang bisa jadi berbagai macam. Jadi wahyu itu bukan hanya teks, tetapi eventnya juga, peristiwa-peristiwanya, latar belakangnya, dan lain sebagainya, sehingga dipahami dengan utuh dan tepat. Gitu. Ya sama halnya ketika kita membaca kitab Esther ini, kita tidak akan memahami dengan tepat kalau kita tidak membaca konteksnya, sejarahnya ketika itu, pada saat itu seperti apa keadaannya, gitu kan. Bisa-bisa kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Esther, padahal konteksnya berbeda dengan kita sekarang, gitu. Jadi itu pertama, kita perlu memahami konteksnya, gitu kan. Yang kedua, contohnya selain daripada brother bilang tadi tentang Mazmur, juga tentang Amsal. Amsal juga itu lebih kepada hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi tidak selalu hal yang teologis, tidak selalu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang ilahi dan lain sebagainya, supranatural, tapi itu kan tentang bagaimana hikmat menjalani hidup sehari-hari. Itu tidak hanya berguna bagi orang yang sudah bertobat, tetapi juga untuk manusia secara umum, karena dia memberikan hikmat kepada kita secara umum. Katakanlah anak-anak remaja yang katakanlah belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan sepenuhnya, tapi hikmat-hikmat itu akan membantu mereka dalam menjalani hidup mereka. Jadi ada hikmat-hikmat yang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga
positif gitu, misalnya mengajar tentang kejujuran, mengajarkan tentang supaya jangan malas, supaya rajin, supaya jangan curang begitu. Itu memang tidak kelihatan, tidak terlalu supranatural, tidak kelihatan terlalu rohani, tapi mengandung hikmat sehari-hari, mengandung hikmat kehidupan sehari-hari begitu. Bagaimana berbicara yang baik, menghormati dan lain sebagainya. Iya, iya. Gitu berarti. Iya. Jadi tidak harus selalu tentang wahyu, tidak harus selalu tentang revelation, tidak harus selalu bersifat nubuatan, penglihatan, apokaliptik, nggak harus begitu. Ya. Ya, yang menarik dari Alkitab ini memang sejarah ataupun cerita-ceritanya itu cukup lengkap ya. Maksudnya baik itu hal-hal buruknya maupun hal-hal baiknya itu ada semua gitu. Bahkan yang di Esther ini kan kita bisa melihat secara keseluruhan kan sifat manusia pada saat di dalam situasi gitu kan. Ini kan menarik juga bisa kita melihat ini gitu ya, brother ya. Benar. Itu adalah bagaimana mereka survive, berusaha untuk survive daripada rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah Haman gitu kan. Haman itu punya posisi yang kuat sehingga mampu melakukan itu karena dia adalah perdana menteri. Jadi bayangkan seorang perdana menteri akan men-sweeping, akan wipe out orang Yahudi yang ada di Persia. Jadi ini adalah perjuangan politik, sama seperti mungkin bagaimana kita berjuang melawan penjajah lalu dimasukkan ke dalam kitab suci ya gitu. Tapi ini sekuler dan politis. Itu. Tapi perlu ditulis juga karena itu menyangkut bagaimana Tuhan secara tidak kelihatan menyertai bangsa itu dan menepati janjinya bahwa penghukuman hanya 70 tahun saja di Babel. Begitu, brother. By the way, brother, kira-kira penulisnya siapa ya ini Esther nih, brother? Penulisnya tidak diketahui siapa. Jadi penulisnya kemungkinan ada yang memprediksikan katanya itu adalah di era zaman Hasmonean, dinasti Hasmonean, ya, ketika peristiwa apa itu sebelum peristiwa setelah peristiwa Makabe dia, Makabe. Jadi dinasti Hasmonean ada yang mengatakan itu, ya, artinya dia menulis ulang, menulis peristiwa yang dulu pernah terjadi. Gitu. Wow. Tapi ada juga yang memprediksikan memang tidak lama setelah peristiwa itu terjadi, yaitu sekitar tahun di antara 540 sampai 458. Jadi setelah peristiwa itu terjadi tidak lama dituliskan. Jadi ya saya sih percayanya walaupun dia tidak menyebutkan nama, karena begini, brother, kita perlu memahami bahwa ketika kita tidak mendapatkan namanya, bukan berarti bahwa kitab itu tidak terpercaya. Karena begini, waktu mereka menuliskan itu, mereka kan tidak sedang mencari nama. Sama seperti Injil Matius misalnya ya. Misalnya Injil Matius kan tidak mungkin Matius menuliskan itu untuk mencari nama, tapi dia menulis itu sebenarnya untuk membagikan ceritanya. Begitu. Jadi sehingga nama-nama itu tidak harus muncul, tidak seperti di era modern sekarang, setiap buku itu ditulis namanya. Kalau zaman dahulu mereka tulis tujuannya adalah untuk membagikan informasi, membagikan kisah-kisah yang pernah terjadi sejarah, tidak harus menulis nama. Gitu. Sehingga kita akan menemukan bahwa tulisan-tulisan itu memang tidak akan menyebut namanya, kecuali surat.
Misalnya Rasul Paulus mengirim surat, ya memang dia tulis namanya karena itu surat, komunikasi. Tapi kalau misalnya penulis-penulis itu seperti rasul-rasul dan nabi-nabi tidak mungkin menulis namanya karena itu merupakan catatan mereka yang mereka ingin bagikan. Gitu. Wow. Jadi tidak diketahui namanya begitu berarti. Ya, kitab yang menarik saya rasa, ceritanya jelas, plotnya juga, Ya, dan ya, gak ingat sebenarnya kalau mau betul. banyak wanita ataupun ibu-ibu yang menamai anaknya Esther ya sebenarnya ya. Iya, benar. Benar sekali Brother Pierre. Tapi satu hal Brother Pierre yang saya juga menarik untuk sampaikan. Ya. Bahwa ketika ditemukan naskah-naskah Laut Mati di Qumran, Esther itu tidak ada, brother. Oh, ini Itu yang sekali lagi kenapa saya tidak secara eksplisit saja membahas Esther ini secara teologis, karena saya juga ingin objektif dalam arti hal-hal yang nantinya akan ditanyakan oleh orang-orang ya kita memang sudah mengetahuinya gitu. Bahwa ini memang tidak ada di dalam temuan daripada naskah-naskah di Qumran. Tapi saya bisa kira-kira mengerti kenapa tidak disertakan, Brother Pierre. Kenapa tuh, brother? Karena sekali lagi ini sekuler. Ini sekuler. Kitab Esther ini sekuler. Dia tidak menyebutkan nama Tuhan. Dia hanya menceritakan bagaimana bangsa itu luput daripada pembantaian. Itu saja. Dan Tuhan menolong mereka. Ya, Tuhan menolong mereka secara kelihatannya tidak terlalu eksplisit, tidak terlalu kelihatan. Gitu. Betul. Seperti Tuhan itu di balik layar. Gitu. Wow. Jadi itu, saya yakin itu sebabnya. Itu sebabnya tidak dimasukkan karena dia sekuler. Menarik. Dan perjuangannya sepertinya politis gitu kan. Iya. Betul. Iya. Iya. Kalau seseorang mungkin yang beragama berbeda dengan kita membaca ini mungkin agak sedikit bisa negatif mungkin ya, brother ya, atau mengkritis Iya. buku ini. Ya, dan memang itu terjadi, makanya saya bicarakan di sini. Memang itu terjadi. Oh gitu. Dan memang dikritik mengenai perjuangan cara-caranya, kemudian dari segi historinya juga. Ya, kita kan selalu terbuka. Kita tidak pernah mencoba menutup-nutupi, tidak pernah. Gitu. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan ada poin-poin yang juga beralasan untuk memposisikan kitab ini pada bagian daripada Alkitab, setidaknya pada kategori sastra hikmah. Wow. Itu tadi poin-poin yang saya katakan tadi, Brother Pierre. Ya. Berkaitan dengan perkataan Musa, berkaitan dengan Saul dan Raja Agag, berkaitan dengan janji Tuhan tentang 70 tahun penderitaan di pembuangan. Gitu. Berkaitan dengan perayaan Hari Raya Purim. Ini jadi latar belakang perayaan Hari Raya Purim. Wow, menarik. Ya, brother, walaupun memang pendek ya, tapi saya rasa sih ada aja hal-hal yang bisa belajar.
Dan ada Siap. catatan kecil yang saya rasa menjadi bagian juga dari bagian daripada Alkitab, pasti ada maksudnya yang tadi Brother bilang, menyatakan sejarah juga tentang Festival Purim ini, dan juga kisah nyata bahwa orang Israel pernah hampir di genocide juga gitu kan. Ya. Ya, jadi ya saya rasa sih gampang sebenarnya ya, karena tidak repot dalam artian alur ceritanya ada gitu. Jadi sebenarnya kita Pester ini gampang dibaca, dalam satu kali bacaan aja sudah selesai sebenarnya. Ya, itu peristiwanya sekitar 10 tahun. Jadi pada tahun ketiga Ahasiweros sampai tahun ke-13. Jadi ada 10 tahun sebenarnya peristiwa itu dikumpulkan menjadi 10 pasal. Jadi, tentunya sudah terjadi dulu ditulis kan. Jadi tidak mungkin sebelum terjadi atau ketika terjadi. Sudah terjadi dulu lalu ditulis kan. Ya brother, Gitu, brother. Akhiri kita punya diskusi. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak juga untuk seperti biasa, Brother Pierre. Ya. Terima kasih untuk Brother Naik yang juga sudah Tuhan memberi kami Tuhan satu penalaran yang membantu kami juga bisa mengerti kenapa buku Esther ini. Kenapa yang kita bisa lihat dari sini Tuhan tentang sejarah. Yang tadi juga Tuhan bagaimana Tuhan tetap menjaga di belakang layar akan orang-orang Yahudi. Tuhan terima kasih Tuhan, bersyukur bahwa Engkau selalu mau menjaga kami. Bahkan di saat-saat di mana mungkin kadang-kadang kita bisa lalai Tuhan untuk menyebut nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang bersyukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. We try to provide with simple music, so kind of discussion about God. And we know that we need God every single day. If not, we can fall into sin. We can do some horrible things, and that's why we hope, and I personally hope with my discussion with friends and also people that know better than me, that you can learn from them and can kind of encourage you at the same time to know more about God. Discussion. Maybe you can play. There are and discussion. Please subscribe.